5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat adik-adik. Jadi kalian harus selalu menjaga kebersihan di semua tempat. Kemanapun kalian berkunjung, kalian harus menjaga kebersihan. Salah satunya juga di tempat bermain. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Di sini Benny, Edo, dan kawan-kawannya sedang membersihkan tempat bermain ya. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Mereka sedang membersihkan tempat bermainnya. Menurutmu mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Ya supaya tempat bermainnya bersih dan sehat. Apakah kamu setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Tentunya setuju ya adik-adik ya, karena di sini mereka menjaga kebersihan. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Mari kita lihat percakapan Dayu dan teman-temannya. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Ini adalah percakapan Dayu dan teman-temannya yang sedang menggambar di taman kompleks perumahan mereka. Nah, mereka menggambar banyak benda nih adik-adik di sekitar mereka. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Nah, isinya adalah tentang menjaga kebersihan tempat bermain. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman tadi adik-adik? Ya, suasananya bersih, indah, nyaman, sejuk, rindang ya, tadi disebutkan seperti itu. Lalu bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Nah, isi percakapan mereka sangat bagus dan baik adik-adik. Mereka ingin menjaga kebersihan tempat bermain. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Tentunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak taman ya, dan lain sebagainya. Menyapu taman boleh, menyirami bunga-bunga yang ada di taman atau di tempat bermain boleh juga. Apa pendapatmu apabila tempat bermain itu jarang dibersihkan adik-adik? Tentunya tempat bermain akan kotor dan cepat rusak dan menjadi sarang penyakit. Jadi tempat bermain pun harus dijaga kebersihannya. Karena di situ kita setiap hari bermain ya adik-adik ya. Jadi harus dijaga kebersihannya. Nah, diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, kita diskusikan bersama-sama ya adik-adik ya. Di sini ada kata indah, nyaman, rindang. Nah, ada artinya, ada maknanya. Segar dan sejuk, banyak cabang, ranting dan daun,
bagus dipandang mata. Nah, sekarang kalau indah, indah itu artinya apa ya adik-adik ya? Ya, indah itu artinya bagus dipandang mata. Kalau nyaman, nah nyaman itu apa ya adik-adik artinya? Nyaman itu ya segar dan sejuk. Kalau rindang, rindang itu banyak cabang, ranting, dan daun. Nah, itu tadi makna dari masing-masing kata. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik loh adik-adik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Adik-adik, apa sih ciri-ciri dari tempat bermain yang bersih? Nah, ciri tempat bermain yang bersih itu pasti tidak ada sampah berserakan, selalu disapu, peralatan bermainnya tertata rapi, disediakan tempat sampah juga. Nah, ini adalah ciri-ciri tempat bermain yang bersih adik-adik. Dayu dan teman-teman itu mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Nah, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan. Ada pensil, penggaris, rautan, krayon, cat air, lalu ada buku gambar. Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Nah, ini adik-adik ya. Kita perlu ketahui dulu bahwa karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ya, ini bukan dia. 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Contoh gambar imajinatif yaitu lukisan ya. Gambar imajinatif itu karya 2 dimensi. Lalu alat dan bahan yang digunakan ya. Tadi ada pensil, penggaris, buku gambar, kuas untuk cat air ya, penghapus, rautan, krayon, palet dan lain sebagainya. Nah, fungsinya apa? Oh, pensil itu gunanya membuat sketsa gambar. Penggaris itu gunanya untuk membuat garis tepi pada buku gambar atau membuat garis untuk gambar kalian. Nah, buku gambar fungsinya apa? Untuk media gambar. Kuas gunanya untuk apa? Nah, kuas ini kalian gunakan saat mewarnai dengan cat air, yaitu merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Penghapus, nah penghapus itu gunanya atau fungsinya menghapus gambar yang salah. Rautan fungsinya meraut pensil, ya. Krayon dan cat air, nah ini untuk mewarnai sketsa. Lalu palet itu menyimpan cat air. Kalau kalian mewarnainya memakai cat air. Itu tadi alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar 2 dimensi adik-adik. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, sekarang kita belajar tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang itu suatu bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di dalamnya biasanya berisi ruangan, makanya disebut dengan bangun ruang. Contohnya bangun ruang di sekitar kita itu ada lemari, ada kulkas, itu termasuk bangun ruang. Balok, ya, kardus itu juga bangun ruang. Kaleng, nah kaleng itu juga bangun ruang adik-adik. Ada berbagai macam bangun ruang. Nah, ini macam-macam bangun ruang ya. Ada 5 segi 4, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, prisma ya. Nih ya, contoh gambar jelasnya ada kubus ya, itu biasanya kardus berbentuk kubus. Lalu balok, ada bola, ada tabung, ada kerucut, ada prisma segi 5,
ada 5 segi 5, ada frustum. Nah, nanti frustum ini kita tidak akan pelajari di kelas 2. Oke, sekarang kita lihat, amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Apa saja benda di sekitar adik-adik yang berbentuk kubus? Ayo. Ya, mungkin ada tempat pensil ya, lalu ada pot bunga mungkin yang berbentuk kubus, lalu ada kardus yang berbentuk kubus dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kubus ini tuh memiliki yang namanya ruas garis. Tentunya adik-adik masih ingat ya, ruas garis. Nah, di sini gambar kubus ini diberi nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kubus ini dibuat dari 12 garis ya, atau 12 ruas garis. Nah, kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis. Nah, kita urutkan ruas garis apa saja. Yang pertama adalah ruas garis AB. Ya, garis AB. Lalu BC. Nah, kita lihat yang bawah dulu. Lalu garis putus-putus ini CD. Lalu DA. Nah, kita sudah ketemu 4 nih. Padahal ada 12 ruas garis. Berikutnya ada EF. Nah, ini tadi tutup bawah, sekarang tutup atas. EF, FG, GH, HE atau EH juga bisa. Lalu sekarang garis yang ke atas ada AE, BF, CG dan DH. Itu yang namanya ruas garis adik-adik. Sekarang coba adik-adik lihat di sini. Di sini ada gambar, namanya bangun ruangnya adalah balok. Coba adik-adik sebutkan ruas garisnya dari tutup yang paling bawah dulu. Ya, ada AB. Lalu BC ya. Lalu ada apa lagi, Dek? CD ya, bagus adik-adik semuanya. Ada DA ya. Lalu berikutnya ada EF ya, yang sekarang yang tutup atas. EF, FG, GH, HE. Nah, ini tutup atasnya. Sekarang yang garis ke atas ya. AE, BF, CG, DH. Itu ruas garis bangun ruang balok. Berikutnya ada bangun ruang apa ya ini? Ini namanya adalah prisma tegak segi 4. Yuk kita cari tahu ruas garisnya. Yang pertama adalah dari bawah ya. AB, BC, CD, DA. Bagus, ada 4. Sekarang yang tutup atas. EF, FG, GH, HE. Bagus. Lalu ruas garis yang ke atasnya adik-adik. AE, BF, CG, DH. Jadi ada 12 nih adik-adik ruas garisnya. Sekarang ada gambar ini namanya apa ya Kak Citra? Nah, ini karena bentuk alasnya segitiga, ini disebut dengan prisma tegak segitiga. Yuk kita cari tahu bersama-sama ya. Ruas garisnya ada AB. Nah, ini dari tutup atas. Biasakan adik-adik menyebutkan ruas garis itu berurutan. Misalnya dari A ya A. Oh, A-nya yang di atas. Oh, berarti kita sebutkan yang di atas. Kalau A-nya ditutup bawah ya kita sebutkan dari bawah dulu ya. AB, BC, CA. Sekarang tutup bawahnya ya. DE, EF, ini F ya. FD. Sekarang yang naik ke atas atau yang turun ke bawah karena dimulai dari A ya. AD, BE, CF. Jadi ruas garis pada prisma tegak segitiga itu hanya ada 9.
Bangun ruang berikutnya namanya sama, prisma tegak segitiga. Yuk kita cari tahu ya ruas garisnya. Nah sekarang kalau ABC-nya ini yang di bawah dulu, berarti kita bawah dulu ya adik-adik ya. AB, BC, CA. Nah itu ya. Lalu tutup yang atas. DE, EF, FD ya, bagus. Lalu berikutnya ada AD, BE, CF. Nah, itu ruas garisnya adik-adik. Sudah selesai, ada 9 ruas garisnya. Lalu di sini ada balok lagi adik-adik. Baloknya bernama A B C D E F G H. Nah, kita mulai dari bawah dulu. A B, B C, C D, D A. Sekarang tutup atasnya. E F, F G, G H, H E ya. Lalu sekarang yang garis ke atasnya. A E, B F, C G, lalu yang belakang D H. Mudah bukan adik-adik semuanya? Nah itu tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.